melakukan ibadah haji. Nah, perkara-perkara seperti ini adalah perkara yang diyakini adanya. Artinya nggak masuk dalam hal ini, karena dia melihat itu. Kalau tadi kan sifat yang mutlak, kali ini khusus kejadian tertentu. Kalau mutlak ini sifat yang mutlak, artinya orang ini sifatnya adalah memiliki sifat yang yaitu takwa kepada Allah, memiliki sifat wara. Artinya secara umum dan mutlak tanpa ada ikatan apapun. Kalau tadi tidak, dia melihat si fulan, orang ini melakukan sebuah kebaikan, sholat, bersedekah. Nah, ini sebuah keyakinan karena itu kejadian yang ada. Karena takwa itu adalah sebuah sifat yang tidak sembarangan. Karena maksudnya itu harus sesuai dengan batin juga, bukan hanya di zahir saja. Lah kalau tadi kan memberikan kabar yang ada di luar saja, ya, zahirnya saja yang kelihatan, bagi dia itu tidak apa-apa. Ar-rabi'atu qad yufarrihul mamduha wa huwa zalimun aw fasiqun. Qala al-Hasanu man da'a li zalimin bitulil baqa'i faqad ahabba an yu'sallahu fi ardih. Yang keempat adalah apa? Terkadang dari bahaya memuji berhubungan dengan orang yang muji tadi adalah kadang seseorang itu memuji orang lain sementara yang dipuji ini orangnya zalim atau orang fasik. Nah, ini bisa apa? Bisa seakan-akan membuat orang tadi bangga dalam pekerjaannya dia. Dia malah senang. Kemudian dia akan merajalela nanti dalam kezalimannya atau dalam kefasikan maksiat yang dia buat. Kan ada pujian itu. Nah, itu bisa menjadikan tawarannya kemaksiatan di bumi. Makanya beliau menyebutkan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, beliau berkata, barang siapa yang berdoa mendoakan orang yang zalim supaya umurnya panjang, supaya dia memiliki wewenang yang keluasan yang lama lagi, maka dia telah senang dan suka Allah Ta'ala dimaksiati di bumi ini. Suka akan kemaksiatan, suka akan pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Itu kan tidak bagus. Nah, hubungan daripada apa yang diucapkan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri dengan bahaya tadi itu apa? Karena pujian itu nanti bisa membuat orang yang dipuji, yang mana dia kondisinya adalah orang yang fasik atau orang yang zalim, malah merajalela. Ini 4 perkara yang berhubungan dengan orang yang memuji. Kemudian yang 2 itu berhubungan atau bersangkutan pada orang yang dipuji. Wathnatani fi haqqil mamduh, ahaduhuma annahu yuhdithu fihi kibran wa ijaban wa huma muhlikani. Yang pertama dari 2 tadi yaitu apa? Itu bisa menyebabkan, bisa menjadikan orang yang dipuji itu muncul dalam dirinya kesombongan, bangga diri, dan ini sifat yang menghancurkan. Menghancurkan siapa? Menghancurkan yang dipuji. Itu bahayanya di situ. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya qala al-Hasanu kana Umar radhiyallahu anhu jalisan wa ma'ahu dirrah wa ma'ahu dirratu wan nasu hawlahu idh aqbala al-jarud bil mundir إذ أقبل الجارود بن المنذر فقال رجل هذا سيد ربيعة فسمعها عمر ومن حوله والجارود فلما دنا منه خفقه بالدرة قال ما لي ولك يا أمير المؤمنين قال أمي سمعتها قال فمه قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. Sayyidina Hasan menceritakan, Al-Hasan ini juga dimutlakan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri, yaitu salah satu ulama yang memiliki julukan Sayyidut Tabi'in. Beliau menceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi pada suatu hari Sayyidina Umar duduk sambil memegang cambuknya. Kemudian ada orang-orang duduk di sekitar beliau juga. Lah ketika beliau sama orang-orang sekitarnya lagi duduk, datanglah salah seorang yang bernama Al-Jarud Ibnul Mundir. Dalam kitab kalau tidak salah Kanzul Ummal atau kitab
Tarikhul Khulafa Ibnu Jauzi, karang Ibnu Jauzi, itu ada tambahan Ibnu Mundir Al-Amiri. Ketika beliau berkumpul dan datang Jarud bin Mundir, maka ada seorang laki-laki berkata, ini adalah pemimpinnya atau sayyidnya Rabi'ah. Sayyidina Umar mendengar hal itu. Perkataan tadi didengarkan oleh Sayyidina Umar, juga orang-orang sekitarnya, dan Jarud sendiri yang mendapatkan pujian seperti itu mendengar. Nah, ketika Jarud bin Mundir mendekati Sayyidina Umar, Sayyidina Umar sudah mengangkat, sudah siap-siap ini memukul dengan cambuknya. Diangkat itu sudah mau. Al-Jarud bin Mundir berkata, ada apa ini wahai Amirul Mukminin? Urusan apa saya dengan engkau wahai Amirul Mukminin? Dan Umar berkata, apakah kamu tidak mendengarkan? Apa itu? Dia bilang, perkataan apa? Nah, perkataan tadi itu pujian. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, saya itu takut. Saya takut nanti hati kamu ada sesuatu dari pujian dan perkataan tadi. Makanya saya ingin merendahkan kamu. Jadi dia dipuji, takut kemasukan sesuatu yang seperti kesombongan atau bangga diri, maka Sayyidina Umar merendahkan. Jadi uta'ti'a minka itu kalau dalam bahasa Arabnya ta'ta'a min fulan wada'ahu min qadrihi, yaitu merendahkan daripada derajatnya Jarud tadi, supaya tidak sombong, direndahkan dengan diangkat, sudah diancam dengan apa? Dengan cambuknya Sayyidina Umar yang dibawa ke sana kemari. Kemudian yang kedua, atsaniyatu idza uthniya alaihi bil khairi fariha wa fatara wa radiya an nafsihi qala mutarrifun ma sami'tu qad thana'an wala midhatan illa tasagharat ilayya nafsi. Yang nomor dua, bahaya yang berhubungan dengan orang yang dipuji. Jika seseorang dipuji itu dengan kebaikan misalnya, dia akan senang. Kalau sudah senang, dia akan loyo dan dia akan rela dengan dirinya, rela dengan kondisi dia yang ada, tidak mau menambah kebaikan yang dia lakukan. Sudah merasa cukup, sudah orang melihatnya ini sudah ada pujian, berarti sudah bagus ini. Nah, ini kan membuat orang apa? Malah loyo nanti dalam kebaikan tersebut. Dia sudah senang, sudah merasa sudah cukup, ini sudah kebaikan saya sudah. Ada orang yang memuji, sudah menyaksikan, ada orang yang menyaksikannya. Nah, makanya Mutarrif diceritakan dari salah seorang ulama namanya Mutarrif. Beliau berkata, saya tidak pernah mendengar jadi saya tidak mendengar sekalipun pujian yang datang dari orang lain kecuali saya malah menganggap diriku ini hina. Tasagharat ilayya nafsi, dimana tahaqqarat, saya melihat diriku ini malah menurutku rendah dan hina. Wa qala Ziyad bin Abi Muslim, laisa ahadun yasma'u thana'an alaihi aw midhatan illa tara'a lahu syaitan walakinnal mu'mina yuraji'. Kemudian ada perkataan yang secara zahirnya, secara dari kalau bentuk perkataan luarnya kalau kita amati ada perbedaan. Jadi Ziyad bin Abi Muslim berkata, tidak ada salah seorang pun mendengarkan pujian kecuali syaitan akan muncul di depannya. Akan apa? Dia muncul bahwasanya, ini iya betul, hanya mengompor-ngompori itu. Tapi seorang mukmin hendaknya menintrospeksi diri. Artinya tidak mudah menerima. Dipuji orang kemudian langsung menerima begitu saja, tidak usah. Ibnul Mubarak, qala Ibnul Mubarak, laqad sadaqa kilahuma ma dzakarahu Ziyadun faqalbul awami wa ma dzakarahu mitrafun wa ma dzakarahu mutarrifun faqalbul khawasi. Ibnu Mubarak berkata, keduanya itu betul. Jadi baik Mutarrif ataupun Ziyad bin Abi Muslim itu bukan benar, akan tetapi penerapannya berbeda, katanya beliau. Nah, yang disebutkan oleh Ziyad bin Abi Muslim itu hati para orang-orang awam. Adapun
yang disebutkan oleh mutarrif. Jadi kalau mutarrif berkata saya tidak pernah mendengar sekalipun kecuali dari pujian-pujian yang tertuju kepada beliau, saya tidak mendengar sekalipun kecuali saya melihat diriku ini hina, menganggap diri saya itu hina. Artinya pujian datang tapi beliau malah menganggap diri beliau diri beliau hina. Tapi kalau perkataan Zaid bin Abi Muslim itu akan ada setan mengganggu dia, menjadikan dia memiliki sifat yang namanya kesombongan, kebanggaan diri tadi itu. Nah, ini katanya beda penerapan. Kalau hatinya orang-orang yang memiliki derajat khusus adalah yang disampaikan oleh mutarif tadi. Nah, makanya kadang kita melihat sebagian para ulama sendiri melihat penerapan yang berbeda-beda, sampai berhubungan dengan salaman aja ya. Tadi berhubungan dengan salaman, dicium tangannya. Ada sebagian ulama itu tidak mau karena melihat diri beliau tidak pantas. Sampai pernah dicium tangannya itu gak sadar bilang astagfirullah karena merasa beliau tidak pantas dicium tangannya. Dan sebagian ulama lain merasa ini orang yang mencium tangannya itu bukan karena menghormati dia, menghormati sifat dan sesuatu yang dia bawa. Misalnya apa? Misalnya dia seorang ulama, berarti orang yang mencium tangannya itu dianggap ini menghormati ilmunya, bukan menghormati dirinya, biar selamat dari yang namanya tadi itu. Karena ini mungkin kalau kita bisa tarik alia, kita hubungkan dengan hal ini kan bisa berhubungan dengan pujian, mengagungkan. Nah, kalau orang yang hatinya lemah, maka bisa masuk yang namanya tadi itu. Dia merasa dihormati, merasa diagungkan. Makanya tadi ada yang sampai tidak mau betul-betul, bahkan marah kalau ada orang yang mencium tangannya, karena melihat tadi itu dirinya tidak pantas. Lah yang dicium tangannya kemudian dikasihkan itu jangan dianggap orang itu bangga, orang tidak, akan tapi tadi itu. Jadi dalam keyakinan orang yang mau dicium itu ini tidak menghormati dirinya, tapi menghormati apa yang dia bawa. Atau misalnya kalau dia memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, dari nasabnya ini menghormati, sebenarnya dia menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu kalau kita tarik lagi maka itu sebenarnya adalah mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segitu urutannya begitu. Dan semuanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara nasab, secara ilmu pun ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui kita dapatkannya itu adalah melalui junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berhubungan dengan pujian. Nah, kalau ini fa in salimal madhu min hadhil afati bihaqqil madhi wal mamduhi lam yakun bihi ba'sun bal rubbama kana manduban ilayhi walidzalika athna Rasulullah ala sahabah wa qad qala ala sidqin wa basiratin wa kanu ajalla rutbatan min ay warithahum dzalika kibran wa ujban wa futuran. Lah kalau memang tadi ada pujian yang lepas dan selamat dari bahaya-bahaya tersebut, baik itu dalam orang yang memuji dan orang yang dipuji, maka tidak masalah. Bahkan mungkin ya dianjurkan, disunahkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji para sahabat. Rasulullah juga tadi kita lakukan, kita dengar dari hadis beliau kan, beliau menganjurkan supaya tidak memuji atau menjauhi yang namanya pujian. Tapi juga Rasulullah memuji para sahabat. Berarti kalau begitu, Rasulullah ketika memuji itu lepas dan beliau tahu bahwasanya pujiannya beliau lepas daripada bahaya-bahaya tadi. Lah, larangan beliau atau anjuran beliau supaya orang tidak memuji itu adalah ketika pujian tadi ditakutkan terjerumus dalam bahaya-bahaya yang disebutkan oleh beliau tadi yang disebutkan di kitab yang kita pelajari tadi, baik itu berhubungan dengan orang yang memuji ataupun orang yang dipuji. Karena tidak mungkin Rasulullah
melarang atau Rasulullah menganjurkan untuk dijauhi, tapi beliau melakukan. Nah, ini adalah beda penerapan. Wa 'alal mamduhi ay yakuna syadidal ihtirazi an afatil kibri wal ujbi wal futuri wa innama yanju minhu bi ay ya'rifa nafsahu wa yata'ammala khataral khatimati wa daqa'iqar riya'i wa afatil a'mali. Qala Sufyan bin Uyainah la yadhurrul madhu man 'arafa nafsahu wa uthniya 'ala rajulin minas salihin faqala Allahumma inna ha'ula'i la ya'rifunani wa anta ta'rifuni. Dan yang terakhir, kemudian beliau memberikan nasihat bagi orang yang dipuji, hendaknya berhati-hati sekali dari bahaya yang namanya kesombongan, bangga diri, atau lemah dan loyo dalam melakukan kebaikan. Dan ini bisa selamat orang dari hal ini ketika dia tahu, dia berangan-angan tentang bahaya daripada akhir kehidupan kita, ketika nyawa kita diambil oleh malaikat, ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui detail-detailnya sifat yaitu riya, bahaya-bahaya daripada amalan-amalan ketika itu dilakukan dan ada unsur yang namanya masuk riya atau kesombongan atau bangga diri. Disebutkan dari Sufyan bin Uyainah, tidak pengaruh, tidak bahaya yang namanya pujian jika itu tertuju bagi orang yang mengetahui kadar dirinya, mengetahui dirinya sendiri, kadar tahu derajatnya dia. Dan salah seorang dari orang-orang sholihin dipuji, kemudian dia berkata, ya Allah, mereka orang-orang itu tidak mengetahui aku, dan engkaulah yang tahu akan hakikat diriku. Nah, ini bagaimana ketika mendapatkan pujian dari orang lain. Hendaknya kita perlu berhati-hati, itu masa urusan hati itu jangan dianggap remeh, karena itu besar sekali akibatnya pada diri kita. Sampai di sini yang bisa kita pelajari, kita kaji dan kita baca di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah Subhanahu wa taala yang yanfa'ana bima 'allamana wa yu'allimuna ma yanfa'una ويعلمنا ما ينفعنا ويفتح علينا فتح العارفين. اللهم يا من وفق على الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وجودا وإحسانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنضل ونتبع الهوى. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والحروب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاص وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Cukup sekian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.